Lagi lihat apa, Kak? Ini loh, aku tuh lagi lihat banyak aplikasi nih. Aplikasi apa, Kak? Yang lagi musim sekali loh. Apaan? Nih, kayak gini-gini. Yaelah. Banyak banget nih anak-anak yang bagi cowok-cowok ini yang lagi udah pada Cucok ya, Kak? aduh, Percuma kuliah kalau mereka bener-bener ini ya sekarang showing up banget Iya ya. bener kali itu. Apa udah nggak punya urat BTW, kemaluan kali ya? Sebentar, ini kameranya udah udah on ya. Udah on, ya Ya Allah. ampun. Sampai lupa dong kita Iya dong. sama sobat suka-suka kita ya. Iya. Halo. Halo sobat suka. Balik lagi sama kami dengan saya Yus dan teman saya Andi. dalam dalam acara podcast kami Sobat Suka-Suka. Suka-Suka. Oke, podcast kali ini kita akan membahas Bahas apa, Kak? ya yang lagi musim seperti yang saya Apa bilang itu, di Kak? salah satu aplikasi sosial media. Oh. Laki-laki dalam naungan pelangi. Aduh, Tentunya laki-laki dalam naungan pelangi ya, Kak. Aduh, udah kayak rainbow cake ya. Aduh. ya begitulah. Dan untuk itu kebetulan saya sudah punya beberapa teman saya yang sudah siap untuk hadir dalam podcast kita ya. Siapa itu, Kak? Kita sambut aja, oke? Selamat datang buat teman-teman saya, silahkan. Oke, silakan. Selamat datang buat teman-teman saya ini. Kebetulan saya punya beberapa teman yang bersedia untuk Kita wawancari. Betul sih. Betul ya, Kak. Untuk dalam tema laki-laki dalam naungan pelangi. Bukan Oke. lagi. Silakan diperkenalkan. Ini Iya, adalah salah kakak teman yang saya. cantik dan yang ganteng ya, kalau nggak salah ini. Ayo di. Yang cantik yang mana? Yang ganteng yang mana? Sama yang ganteng. Kebalik ya. Oh, kebalik jadinya sekarang ya. Silakan dari Mas. Monggo diperkenalkan nama, umur, kata-kata Jangan mutiara, ya. kata Aduh. bijaksana. mungkin. Asik. Panggil saja Adi. Adi. Oke, Mas Adi. Mas Adi. Dari mana asalnya nih ke Mas Adi? Saya tuh dari Jawa Tengah. Oh, dari Jawa Di kaki Tengah. Gunung Merbabu, di namanya Boyolali. Jawa Tengah, Solo. Boyolali. Dingin ya, Mas ya? Enggak juga serang panas. Oh, sekarang panas. Sama kayak Bali nggak sih? Beda dikit sih. Ya agak panasan. Ini lebih dekat pantai kan. Jadi lebih panas di Bali. Oke. Oke. Iya. Terus sekarang tinggal di Bali, Mas Adi. Ya, sementara tinggal di Bali dulu ini. Ya, semoga bisa menikmati Bali ya. Iya, enjoy Yang ya. penuh dengan di Pulau naungan Dewata. pelangi. Oh, serem ya, Kak, kalau naungan pelangi itu. Oke, selanjutnya silakan. Ini adalah satu teman saya, dia seorang psikologi yang cetar. psikolog, Mas. Psikolog cetar dan salah satu dosen di dalam universitas di satu Bali yang ternama. Oke, silakan Silakan, Kakak. Hai, sobat suka-suka. Eh, Namaku Agnes. Aku tinggal di Bali dan di sini sebagai psikolog ya. Cuman buat cerita-cerita sharing apa sih topik yang hari ini dan kaitannya dengan psikologi. Oke, Kak. Oke, mungkin langsung aja ya Iya, kita. biar nggak langsung- nunggu lama-lama nih, sebut suka-sukanya, Kak. Cus, Takutnya mereka udah pada kebelet. Tuh, Iya, kebelet apa nih? Kebelet. Duh, maaf ya, atau sobat suka-suka, rambut saya berantakan. Aduh, Habis saya juga, keramas. Kak, saya kepanjangan rambutnya. Nggak sampai sini kan? Oh. Oke, kebetulan sesuai dengan tema kita tentang laki-laki dalam naungan pelangi, maksudnya LGBTQ. Dan ya. kita langsung aja straight to the point, tanya sama Mas Adi. Kira-kira kakak menyadari sebagai seorang laki-laki dalam naungan pelangi itu sejak kapan? Apa dari kecil atau lingkungan atau apa ada abusement atau gimana sampai akhirnya bahwa kakak menyadari bahwa kakak adalah seorang seperti itu begitu? Kalau pengalaman saya sih dari kecil sih sudah ngerasa beda ya. Jadi mungkin dari cara ngomong tuh orang udah melihat beda kayak perempuan gitu loh. Bahkan suara saya kan suara apa ya namanya cempreng.
Oh, suara cempreng. Dari kecil ya. Oke. Ingatan pertama waktu saya diajak ibu saya ke sekolahnya dia dibilang bahwa saya kan dulu mau dipotong kayak Adi Bing Slamet waktu itu ya. Kayak Oh, yang tato. ponian Ah, itu yang poni ya itu. lagi Aduh, lagi Tadi keren Bing ya. Slamet yang seperti apa? Adi Bing Slamet Beda itu tahun generasi. 80s ya, guys. Sobat suka-suka. Kayaknya Poni yang tahun gitu. bukan aku lahir ya, Kak. Belum kayaknya masih jauh deh. Iya, berarti yang paling tua Mas Adi di sini. Oh, Ups, maaf. Oke Kak, terus itu Jadi itu mereka bilang teman Sorry. ibu saya tuh bilang bahwa saya tuh cantik gitu loh. oh cantik. Masa? Iya, itu memori ingatan saya dari kecil yang selalu saya ingat sampai sekarang. Nah, dari Oke. situ terus saya gimana ya? Mulai TK tuh juga sudah mulai merasa kok nggak ada teman cowok gitu loh. Dari Oh, dulu. lebih dekat ke perempuan, Oh. maksudnya. Ya, mainannya juga saya mainannya- main-mainan kayak mainan pasir, mainan apa sih? Boneka. Masak-masakan itu. Boneka sih enggak, masak-masakan. Main karet gelang itu lompat-lompat. Karet gelang ya, oh iya juara. Oh, juara. Juara. Oh, alah. Oh, Kalah dong sama Iya. saya. Nah, Saya dari- cuma sampai pinggang, setelah itu yang lainnya nggak bisa lompat. Karet apa itu? Karet apa itu, Kak? Terus, Dari situ dari masuk itu kan TK sama SD satu area. Jadi ketika SD itu saya sudah mulai kayaknya enak punya kakak laki-laki gitu. Karena saya adanya kakak perempuan waktu itu. Nggak tahu dulu, saya nggak tahu kenapa seperti itu waktu itu. Oh, Tapi kalau ada kakak laki-laki itu kayaknya tuh happy banget, kayak ada yang ngelindungin gitu loh. oh kayak Ah. lebih safe ya. Lebih Kebetulan safe. kakak Adi ini perempuan, jadi merasa tidak safe gitu Iya, atau bagaimana? Iya. Oke. Kalau untuk keluarga sih memang dominasi di ibu. Kalau ini proses di saya memang dominasinya lebih ke ibu daripada bapak. Apakah Oh. itu juga pengaruh nanti di secara psikologi saya kurang tahu. Hmm. Kemudian dari SMP itu saya lebih cenderung ke diem, lebih menutup diri. Dari SD itu. Dari Dari SD ya, dari SD sih masih belum kerasa karena masih belum tahu ya kayak apa. kayak masih Orientasinya anak-anak masih ya, bingung belum ya, ini masih juga nggak- ya. masih SMP itu paham. sudah mulai ada orang bilang, iya wandu dulu udah nggak ada bencong. Oh. Adanya wandu kalau untuk wandu. Jadi sobat suka-suka di Wandu Jawa bencong itu kalau nggak salah. untuk ada bullying itu istilah wandu itu untuk ngatain orang bencong atau banci. Jadi tapi mereka ngomongnya wandu. Jadi kayak gitu. Oh, malah aku baru tahu loh. FYI Beneran aja. itu for aku your information. malah baru tahu wandu itu ternyata Wandu. sama dengan bincung ya. Tapi Ya kalau kata-kata sekarang bincung bukan bencong sekarang. Oh iya, lebih bincung keren. ya kan. Kata-kata milenial, Bu. Iya, bukan lagi kan anak milenial. Oh, berarti sejak kecil Kak Adi ini sudah dibullying. tapi nggak bullying bukan terus selalu tuh enggak, cuma sesekali aja gitu loh. Karena mungkin orang gemes lihat saya yang Yang agak- gayanya yang melambai begitu atau gitu ya. gimana. teman sekampung juga ada yang kayak saya satu tapi lebih heboh gitu kan ada. Jadi mungkin dan saya sama dia dekat karena mungkin menemukan satu kesamaan Satu gitu ya. frekuensi Tapi lah saya juga. nggak tahu ya. itu apa namanya gitu kan. Oh. Nah terus waktu SMA lebih diam lagi, lebih ini. Tapi memang dari kecil saya banyak ketolong sama prestasi walaupun lomba juara gambar, juara nyanyi. Jadi agak yang saling cover gitu loh. Berarti Nggak terlalu- berarti Kak Adi ini lebih kayak introvert jadinya ya? Iya, mendem Karena- sendiri. Saya pendem sendiri. Karena nggak tahu ini gimana, saya gimana Uh-uh. orientasi. Maksudnya kalau saya kayak gini, jadinya lebih kayak menarik diri ya dari lingkungan. Tapi tetap punya ada teman kan? Temen ada tapi nggak banyak banget. Nggak Temen banyak, tuh saya dan- cuma temen gereja aja kak. Dan temen tuh rata-rata wanita. Ya, Oke. 60%, 70% wanita lah. Mm-mm. Kalau Terus? untuk laki-laki biasanya juga di atas saya, mungkin karena kegiatan organisasi di gereja atau apa. Oh. Jadi secara itu kan pasti ada mudika. Kalau di kita Iya, ya, di betul, Batu itu ada betul. kegiatan yang putra altar lah, Mm-mm. ada mudikan itu memang di situ. Tapi kalau untuk spesial teman sih memang nggak ada. Tapi memang sampai sekarang gitu, introvertnya itu sampai Sekarang sekarang saya sudah atau enggak, sekarang saya udah terima semuanya dengan happy, dengan gembira, yang kita syukuri aja sekarang. Oh, Tapi oke. prosesnya Kayaknya dulu- mungkin terbuka ya dari mungkin Iya. dulu itu. Nah, kemudian saya pindah ke Jogja kuliah. Kan dulu sudah mulai tuh kayak gay gitu kan. Mm-mm. Bahasanya dosen saya juga kebetulan ada satu. Cuman waktu itu saya nggak tahu apa juga. Cuma waktu kuliah juga ini kakak ini cakep nih gitu. Udah mulai kayak gitu tuh. Mm-mm. Gitu. Aduh. Cuman Udah ada hanya rasa ada- ketertarikan iya. aja. nah itu. Bener sih. Lulus kuliah, kerja di Jakarta. Nah, barulah di situ oh ternyata saya itu apa istilahnya interestnya tuh sama sejenis itu loh, bukan yang bukan beda ini. Hetero lah istilahnya ya. Oh.
seperti itu. Betul. Berarti secara kesimpulan Kak Adi ini baru benar-benar menyadari, realize kalau Kak Adi ini as a gay itu setelah bekerja ya. Iya, setelah bekerja kan Betul. itu lebih kompleks kan, lebih Heeh. kompleks, dan di Jakarta tahu sendiri semuanya ada. Kalau kuliah berarti pas zaman masih sekolah itu dari SD sampai SMA itu belum ada rasa ketertarikan kepada sesama jenis. Baru kuliahnya baru. Ketertarikannya tuh lebih pada kenyamanan kalau ada teman kakak kelas gitu loh, yang lebih ngayomi itu loh, figur-figur. Yang Figur kayak seorang selain-selainnya yang dia tadi ya. bilang pengen Ah. kakak laki-laki. Oke. Dan Oh, saya dari begitu. kecil tuh paling suka karena zaman dulu nggak ada internet, Mm-mm. hanya TVRI. Oh. Jadi saya tuh dulu zaman di kampung tuh ada kayak poster gede tuh yang Binaraga gitu. Itu saya beli, saya koleksi. Karena gak ada hiburan nih, padahal sekarang ada internet, ada Twitter yang sekarang banyak Oh iya iya tayangan-tayangan iya. gitu. Saya iya. cuma bisa lihat di itu, saya sering ngumpulin itu gambar-gambar yang bodybuilding gitu. Karena kan di desa apa sih yang dicari nggak ada. Oh iya Gitu. bener sih. Oh, Tapi oke. kalau sampai ada pelecehan nggak ada, Oh untungnya nggak ada juga. Berarti Nggak ada memang pelecehan. enggak pure dari pelecehan ya, karena kan ada yang orang memang dari pelecehan itu sendiri ya gitu kan, dia bisa terjun ke dunia Nggak sih, seperti nggak itu. ada. Berarti nggak ada. Untungnya nggak ada ya. Oke. ya untungnya bukan dari situ gitu. Iya sih, Maksudnya benar. kan kadang ada beberapa yang gitu yang setahu saya tuh ada yang abusement, ada yang dari lingkungan, ada yang dari mungkin dia sakit hati karena pacaran dengan beberapa wanita, terus karena dia sudah merasa sudah capek, hanya dia orientasinya jadi berbeda, nyaman dengan laki-laki juga ada sih. Dan Iya, kebetulan betul sekali, kalau Mas Kak. Adi ini dari kecil sudah merasa different dalam tanda kutip ya. Aduh, Iya. Heeh. Karena saya juga coba-coba sepatu ibu gitu. Hmm. Terus saya lihat make-upan ibu. Jadi dari kecil saya tuh dari di rumah tuh saya udah ngarahin, Bu, nanti kalau beli baju ini aja modelnya kayak gini-gini, itu kayak gitu ngalir aja gitu. Jadi kayak spontani ya, Iya, kayak Pak. sudah Iya, memang pokoknya mengalir. kalau PKK nomor 1 saya. Oke. Ya, ibu-ibu PKK ya saya. Kalah saya. Kamu ibu-ibu apa? Ibu berumah tangga. Seperti itu. Jadi mungkin karena saya sih bukan agamis, tapi mungkin dari kecil sudah ada kegiatan gereja itu yang agak membentengi. Iya, betul. Istilah saya membentengi. Aha. Kuliah juga ada paduan suara. Itu juga teman-temannya juga ya bisa saling bantu. Oke. Gitu. Untuk balancing lah ya. Balancing. Ya Nah. sekarang balancing, tapi dulu nggak tahu itu pelarian atau karena emang nggak ada teman Tapi adanya itu. maaf Kak, kalau misalnya maksudnya gini, setelah Kak Adi udah open pas waktu kuliah itu, terus itu maksudnya setelah kuliah kan abisnya itu udah open kerja kan, terus itu Kak Adi maksudnya opennya itu karena dapet cowok atau oh yaudah memang aku gay kayak gitu atau gimana? Kalau open tuh sebenarnya open gimana ya? Open. Maksudnya coming out Coming out. sama teman-teman atau oh akhirnya aku sudah punya, memang aku suka sama sesama jenis, akhirnya memang ini pilihanku seperti itu. Sebenarnya dulu waktu saya sudah mau menerima, saya masih bingung mau diapain ke depan. Dan Oke. saya nggak punya kelompok teman-teman tuh nggak ada. Saya jalan sendiri. Jadi lonely. ya sampai jadi yang menemani saya tuh hanya teman-teman core aja, paduan suara sampai sekarang. Jadi kalau teman-teman yang istilahnya dalam tanda kutip satu naungan yang pelangi itu tuh, saya nggak pernah ada grup-grup kayak gitu, nggak ada. Oh. Nah, yang membesarkan saya itu kan dulu kan akhirnya ada kayak dulu ada main jam lah, ada Friendster, nah itu kan mulai kenal kan. Oh friends. Terus ngeling-ngeling lah ke satu-satu itu, terus akhirnya juga di Jakarta banyak sekali istilahnya ini di mall sana, ini ketemunya di sini, di Oh. mall sini. Nah, mulailah kita agak tergelitik ke sana. Terus pernah tahun baru isinya sama semua. Oh. Pernah itu ikut pernah, saya jujur aja ya, karena ini kan pengalaman, mungkin bisa diambil ke depan. Iya, iya, gimana. Iya Terus bener sih Kak. sauna yang untuk khusus ini juga ada, kayak gitu-gitu mulai jadi didatengin gitu loh. Apalagi Oh. kakak dari kota Boyolali, habis itu pindah kuliah tadi di mana? di Jogja. Di Jogja ya. Jogja. Terus setelah itu pindah ke Jakarta, which is yang lebih Lebih Iya, lagi lebih modern, rame lah, lebih modern rame. Dan gitu ya, datangnya Kak. internet itu bikin membuat semakin cepat kan akses dan pengetahuan. Akses gitu. memang betul ini. betul Nah, itu eh, cepat. semakin Iya, Bener ini. sih Kak. Tapi kalau kayak teman yang berkelompok pergi kemana-mana nggak ada saya sendiri aja, saya menjalani sendiri. Emang Kak Adi nggak ada, maksudnya pas di Jakarta tuh nggak ada teman yang deket atau maksudnya tempat curhat sahabat atau Teman curhat biasanya cewek-cewek semua, teman-teman Iya, saya sendiri. dan sorry, apakah mereka tahu Kak Adi seperti itu? Akhirnya kita ngaku dulu kita ada teman berempat gitu kan. Terus akhirnya kita ngomong sama yang
cewek itu kalau kita ternyata ini gitu kan. Dan mereka Udah, gimana? aku sebenarnya saya udah tahu sih, ini kan cuma tinggal nunggu pengakuannya. Aku gitu. jadi masih ngerti loh ya, saking aku meneng wae. Aduh, Iya. saya udah sampai nggak ngerti ya bahasanya apa. Bahasa apa itu kakak? Aku loh di depannya itu ya pura-pura gak tahu, di belakang. Oh, Nah, kalau tadi- itu artinya nanti tinggal di bawah ini ada translationnya. Kalau tadi pertanyaan masalah pacar, yang namanya pacar itu cuma sekali. Cuma sekali. Tapi itu pacar atau enggak ya? Lama-lama enggak jadi kayak pacar sih, udah kayak sahabatan aja. Oh, tapi lebih close ya intinya. Ya, lebih close Oke, dan dia oke, lebih oke. tua dari saya seperti yang saya harapkan kan. Oh, Lebih tua iya. dari saya, Juga jadi Oh benar-benar iya, dia jadi klop lebih Pokoknya yang lebih mengayomi iya, lah gitu. lebih secure, lebih Benar. ada yang ini. lebih dan dia juga bisa ngatur saya gini-gini. Jadi udah enak. Cuman kita hanya bertahan 2 tahun. Oh, 2 Iya. tahun. Tapi lumayan lah itu 2 tahun. Iya, udah kayak kamu 2 minggu sekali ganti. Oh, serem aku. Karena kenapa 2 tahun? Karena dia meninggal. Oh, meninggal. sorry to say. Ya nggak apa-apa. maaf. Itu setelah itu nggak ada sampai sekarang. Iya, iya. Jadi itu Oke. mungkin memang suatu kenangan Proses yang ya. sangat indah ya. Iya, Jadi iya, 2 tahun itu proses yang benar-benar pengen akhirnya pengen ada seseorang yang bisa kita gandeng bareng. Karena saya juga udah sering konsultasi ke pastor gitu kan. Bermacam pastor saya datengin, bermacam-macam jawaban yang diberikan ke saya. Cuman ada satu pastor yang saya akhirnya saya buat pegangan gitu. klik ya. Jadi dia mencerita gini, kamu jangan pernah menikah dengan seorang perempuan karena pernikahan itu tidak hanya untuk 2 orang tapi 2 keluarga. Iya, betul. Tapi saran saya kamu juga harus ada satu pasangan dan artis sama jenis. Itu untuk karena apa, dunia pelangi itu kan cenderung dengan, mohon maaf ya, mungkin kayak penyakit cepet, terus HIV AIDS dan sebagainya itu. Jadi lu harus benar-benar pilih orang yang sama-sama tahu gitu loh. Itu berdua aja kayak gitu loh. Karena Selainnya dia open juga kalau misalnya maupun memang ada berhubungan dia juga open gimana ya ininya. maksudnya ya udah bersama itu aja gitu. Kan tadi udah terjadi juga walaupun hanya 2 tahun. Iya. Iya. Nah bener kalau sih, Kak. sekarang sih lebih turun sih. Kita jalani hidup apa adanya aja. Let it flow lah ya. Betul. Tapi sebenarnya 2 tahun itu membawa suatu kenangan yang bagus. Oh iya, Indah lah ya sangat istilahnya bagus. ya, Kak, Karena ya. ya kayaknya ya seperti gimana ya? Enggak Ya, mungkin karena Kak Adi kan lama nggak, maksudnya cari orientasinya susah. Setelah itu nggak pernah pacaran mungkin ya, saya nggak tahu, ini cuma kesimpulan aja. Satu, dapat seseorang yang kok ini sesuai dengan apa yang Kak Adi pengenin, semuanya dapat. Jadinya itu bener-bener yang is miracle lah isinya. ya bisa dikatakan gitu kan. Padahal di awal dia benci sama saya. Oh, benci jadi cinta. Aduh. Kalau dia cinta jadi cinta Sinetron. banget. Bucin. Bucin. Oke Oke. deh. Kalau, Kalau panjang kali lebar ini ya dibahas sama Wah, kakak ya. seru-seru Kak Adi. pengalamannya Iya, Kak seru Adi. banget pengalaman. Tapi emang yang dia udah di awal malu diceritain. loh mau maksudnya bukan mengakui terus kita ngomong ke yang lain, enggak. Cuman kan kita akhirnya orang tahu kenapa lu sekarang enggak menikah. Kenapa? Oh iya Ya pasti itu. orang nanya. Iya, pertanyaan itu sering timbul ya, apalagi di keluarga juga mungkin Terus ya. ngomong-ngomong masalah tadi kan dibilang kalau Kak Adi konsultasi sama beberapa pastor ya. Berarti selama ini belum pernah konsultasi sama psikolog. Belum. Kenapa kak? Maksudnya kenapa nggak ke psikolog gitu loh? Kan maksudnya secara mungkin psikologis kan maksudnya jiwa. Ada second opinion. Ya gitu kalau loh. untuk resmi sih belum pernah, tapi kalau teman-teman yang psikolog atau yang pernah belajar psikolog sih iya gitu. Udah pernah beberapa kali. Gimana nih pandangan dari Kak Iya, Agnes kenapa sebagai maksudnya, seorang psikolog? apa yang mendasari sih maksudnya Orientasi kenapa sosial. orientasi seseorang itu harus seperti itu? Oke. Ya, kalau misalnya dari sudut pandang psikologi ya, terkait dengan orang yang punya orientasi seksual yang istilahnya berbeda dengan kebanyakan. Orang-orang kebanyakan kan heteroseksual. Nah, ini ada beberapa orang yang berbeda. Nah, kembali lagi sebenarnya homoseksual dan heteroseksual tuh kita nggak bisa jadikan patokan sebagai hitam dan putih ya. Oh, Oke. Kalau orang nggak heteroseksual, dia pasti homoseksual. Nah, ternyata kita semua tuh ada yang di tengah-tengah. Kita sendiri bisa jadi homoseksual, bisa jadi heteroseksual. Karena balik lagi, itu semua kan bawaan dari dalam diri kita.
Gitu. Berarti, Jadi anggapannya orang-orang kalau homoseksual itu bisa menular nih, bisa akhirnya kalau misalnya terlalu sering bergaul jadi ketularan atau apa. Nah itu Tapi sama sebenarnya sekali apa nggak ada namanya? nih. Secara yang itunya tuh sebenarnya dikategorikan sebagai penyakit nggak orientasi itu, atau hanya cuma misalnya karena memang aku orientasinya seperti ini. Oke, yang kedua ya benar, yang aku orientasinya seperti ini. Jadi dari kalau dari psikologi dan dunia kedokteran jiwa ya, kita kan pakai patokan namanya Diagnostic Manual of Psychology Disorder. Jadi di sana, atau sebutannya buku DSM ya. Nah di DSM itu yang terbaru, yang DSM-5 itu sama sekali nggak ada gangguan atau penyakit terkait dengan orientasi seksual. Oke. berarti sebenarnya bukan penyakit Berarti ya. Bukan penyakit kayak gitu. Dulu di beberapa tahun yang lalu, awal 90-an itu masih ada. Tapi setelah terus direvisi, setelah dilihat perkembangannya sebenarnya ini apa sih gitu kan. Akhirnya sekarang tidak dikategorikan sebagai penyakit lagi. Kalau sobat gitu. suka-suka, Berarti ini benar-benar informasi yang berharga buat kita kalau secara psikologi, bahwa orientasi seksual itu bukan sebuah penyakit. Tetapi dulu ya Kak ya, dulu sempat di tahun berapa ya Kak? 90-an tadi ya, di 90-an itu dianggap sebagai seorang penyakit ya. Tapi kalau sekarang sudah memang udah dalam diri sendiri ya Kak ya. Berarti intinya itu saya pernah baca di salah satu link internet, saya nggak tahu, saya lupa. Itu memang kalau saya baca itu setiap orang itu memang punya kecenderungan 10% untuk menjadi seorang gay atau dia menjadi heteroseksual seperti itu. Atau bahkan keduanya. Atau bahkan both of them. Iya, Iya. tapi karena kebanyakan kan kayak gitu ya. Apa namanya, kan dikategorikan namanya biseksual Iya, ya, gitu benar, kan. benar. Itu apalagi yang di kalangan mungkin bukan gay aja gitu loh. Orang yang sudah misalnya berkeluarga, kadang Benar, ada yang udah bisa. berkeluarga itu bisa jadi Iya, seperti bisa. itu ya. Banyak. Gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan ya, apa namanya, hanya maksudnya kayak Iya, mungkin single. kedok ya, dia heteroseksual, tapi ternyata dia termasuk juga sebagai homoseksual. Tapi jadinya biseksual ya. Iya, jadinya. mereka. Jadi sebenarnya karakteristik utamanya adalah apa yang membuat kamu bisa bergairah secara seksual. Oke, Yang menggetarkan Gender gitu ya. mana? Pertanyaannya sebenarnya dasarnya adalah itu, dan itu kan sesuatu yang sifatnya biologis, bukan kita milih aku sukanya sama laki-laki, aku sukanya sama perempuan aja kan bukan semudah itu. Tapi Oke. walaupun kita udah merasa bahwa aku mau sukanya sama laki-laki aja, tapi kalau misalnya ternyata secara gairah seksual nggak ada ya sama aja bohong Iya, kan. betul. Kayak gitu. Betul Makanya sekali sih, Kak. orang-orang yang istilahnya mengklaim diri mereka, aku tuh heteroseksual, nggak mungkin aku bisa jadi homoseksual. Ya sebentar dulu gitu kan. Dorongannya ada nggak untuk ke sana? Karena balik lagi itu siapa tahu ada di setiap orang dan akhirnya tiba-tiba di situasi tertentu itu muncul. Makanya tadi sempat disebutkan kan sama Andi terkait dengan abuse, lalu bullying yang akhirnya membawa orang-orang menjadi homoseksual. Sebenarnya bukan hanya karena traumanya itu, tapi dari dalam memang dirinya dari memang dalamnya. sudah Iya, Memang ada. sudah ada. berarti sudah dalam diri juga mungkin. Seperti itu. Gitu. Tapi kalau dalam kasusnya Kak Adi ini, menurut Kak Ades gimana? Berarti memang dia secara orientasi memang aku di bawah naungan pelangi seperti itu ya? Iya, dari awal, karena kan dari ceritanya Kak Adi tadi, dari kecil dia sudah punya perasaan sesuatu yang berbeda, kayak gitu. Betul. Beberapa klien yang aku tangani juga seperti itu. Memang dari awal mereka mengenali bahwa diri mereka itu berbeda. Cuman kembali lagi kan, dulu kalau misalnya di angkatannya Kak Adi mungkin paparannya belum terlalu banyak ya, Iya, untuk mengetahui ini namanya homoseksual gitu kan. Zaman dulu mungkin sulit untuk mengetahui itu. Cuman kalau sekarang bahkan anak-anak SD, SMP pun sudah bisa mengenali bahwa jangan-jangan aku homoseksual. Iya. Sekarang istilahnya lebih open ya, sobat suka-suka. Maksudnya lebih Mudah untuk lebih mudah. diketahui. Karena itu paparan dari sosial media, Iya, betul. internet, Sosial media memang. Akses teknologi itu yang mungkin Benar. apa namanya, jadinya gampang untuk dia mengetahui Benar. ini apa namanya, aku menyukai gendernya ini. Iya. Gampang untuk mengetahui, tapi bukan berarti akhirnya gampang untuk membuat orang menjadi homoseksual ya. Itu konteks yang berbeda. Oke. Kalau kembali lagi, kalau dalam dirinya sebenarnya nggak ada bibit ke sana ya nggak ada. Ya tetap Ya, aja memang, dia suka sama gender yang berbeda. Oke. Betul. Nah, ya, itu tadi mungkin teman-teman tadi pemaparan dari psikologi terkait
tentang orientasi. Nah, kalau misalkan untuk Kak Adi sendiri nih, perubahan mendasar apa sih maksudnya yang Kakak maksudnya alami selama menjadi seorang as a gay gitu? Perubahan apa ya? Nggak ada yang drastis sih, cuman saya menerima diri saya sendiri aja. Oh. Kalau perubahan yang terus, karena kan di bawah naungan pelangi ini kan ada beberapa persen, misalkan persentase orangnya beda-beda. Ada yang bisa, maksudnya kalau saya kan figurnya masih seperti ini, cuman mungkin kebutuhannya mungkin sesama yang sejenis. Ada yang sudah bisa pakai rok, atau ada yang sudah sampai operasi, itu kan gradasinya kan mungkin sendiri-sendiri. Ada yang dokter ada yang bilang seperti itu. Jadi waktu saya dijelaskan bahwa itu tuh bukan penyakit, bukan apa, cuman masalahnya antenamu tuh kalau cantik itu emang nyarinya yang sama, bukan yang ini. Itu saya lupa, dia dari jam 12 tuh yang skala berapa, ntar turun sampai yang sudah berubah apa, dari frekuensi yang sama lah ya. Terus dia sudah membesarkan ini, pakai baju ini, nah itu tuh ada itunya sendiri gitu, berapa persenannya, seingat saya ya. Tapi kalau misalkan menurut ini kan menurut pandangan dari Kak Adi sendiri nih. Tapi kalau menurut pandangannya Kak Agnes sendiri, maksudnya secara orang yang misalnya sudah mempunyai orientasi seksnya mungkin gay ya, gitu. Apa sih yang maksudnya perubahan dasarnya gitu loh, dia itu yang paling identik gitu loh dari mereka? Apakah ada ciri-ciri misalnya dia melambai, tapi kan ada beberapa gay yang maco. Iya, manly malah itu. sekarang itu kan yang apa namanya, ngangkat ternyata dia ngangkatnya gini ya kan, ternyata dia body touching, ngondek saya kan, bukan. Oke. Itu ya, ini yang sepertinya suatu stereotype ya jadinya ya, bahwa kalau gay itu harus ngondek gitu kan. Kembali lagi enggak gitu kan. Enggak juga, karena kembali lagi gay itu adalah homoseksual, aku bilangnya sebagai satu orientasi seksual. Jadi dia nggak langsung yang akan berubah menjadi seseorang yang lebih wanita, menjadi seseorang yang aduh kalau gitu aku operasi aja deh gitu atau apa gitu kan. Nggak semua orang akhirnya ke sana. Karena banyak akhirnya pasangan-pasangan yang homoseksual, dia nggak pengen pasangannya itu mengubah seksualnya. Karena kan dia tertariknya sama yang sesama. Kalau dia berubah ya dia mending pacaran langsung aja sama lawan jenis. Logikanya seperti itu. Gitu kan. Soalnya jadi, kan kalau zaman dulu tuh kan rasanya kalau udah yang melambai, wah ini berarti belok, atau dia waria belok. Iya, itu adalah gitu. stereotype sebenarnya. Maksudnya istilahnya apa ya? Prasangka orang yang belum tentu benar gitu kan. Do not judge. Yes. Dan sangat tabu waktu itu ya. Iya, benar sekali itu Kak. Karena cowok-cowok juga banyak. Manly belum tentu dia tidak ngondek. Yes, benar. Dan sebaliknya juga ya. Orang-orang yang heteroseksual pun belum tentu dia nggak ngondek. Oh iya, betul sobat. Bisa jadi dia memang lebih sensitif, feminim gitu kan. Saya sampai mau keliru sobat pelangi loh, maaf ya. Kok anyway, kita ngobrol yang lebih ini nih, intimate. Maksudnya mengenai, dulu kan katanya pernah berhubungan selama 2 tahun dengan seseorang kayak gitu, menjalin itu. Itu gimana Kak? Maksudnya apakah ada tantangan dalam lingkungan atau teman-teman atau Kak Adi nih yang ini loh gue punya cowok, atau memang menutupi atau gimana, atau diem-diem? Kalau boleh sharing. 2 tahun itu. Karena kan kita ketemunya di paduan suara. Oh, oke. Oh, di berarti kita ke paduan suara yuk. Iya, kita nyanyi sambil nyanyi. Biasanya di paduan suara tuh banyak ya. Oh, gitu ya? Biasanya. yang pengalaman saya dari ketemu paduan suara mana biasanya banyak. Tapi bukan berarti kita nggak boleh ngejudge orang segampang yang kita lihat. Jadi kalau sama almarhum ini ya kita jalan berdua hari Sabtu kemana. Makanya kan kita ada kamera, masing-masing punya kamera itu untuk hunting foto kegiatan. Gitu. Jadi untuk aktivitasnya kita lempar ke situ. Gitu. Jadi untuk mengisi kadang kita ke Jogja atau dulu ke Singapura atau apa itu, yaitu aktivitas berdua aja. Karena terus terang kalau untuk seksual jujurly kalau kata Mas Yus itu cuma sekali. Sekali, karena habis itu udah nggak bisa, udah yang gimana, kita saling jaga aja. Berarti maksudnya rasakan. Ya memang sih yang penting bonding ya, sama rasa apa ya, mengayomi, saling ini. Tapi mungkin karena dia orangnya suka ngatur dan saya diatur nggak masalah. Nah itulah. Maksudnya lebih nyaman. Klop, ya. Lebih nyamannya kayaknya
diatur gitu Iya. ya, daripada maksudnya ke arah yang Iya. gitu. Bisa pokoknya nggak boleh fitness, nggak boleh pakai baju ini, nggak boleh gini. Ya saya nyantai aja. Kebetulan Mas Aja. Adinya memang suka digituin, jadi Digituin. ya pas juga gitu loh, jadi nggak bermasalah Karena buat ya itu dirinya. Iya, benar sekali sih, Kak. Figur si bapak itu kan ada kan. Figur bapak dalam pasangan itu kan ada. Jadi ya itu Iya. udah saling udah klop aja. Istilahnya Sorry Kak, ini berarti dia lebih tua dari Iya, lebih tua Kakak. dari saya. Oh, berarti dia bener-bener yang sesuai dengan apa yang Kak Adi pengen ya. Iya, itu emang gimana itu? Kakak laki-laki maksudnya.